Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib, guru PAI SDN Jatiroto 01, Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25406061486. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Jatiroto 01 untuk kinerja kelas 4 dengan tema beriman kepada Rasul Allah, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Apakah sehat semua? Ada semangat? Kalau seandainya kamu masih semangat, coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Semua semangat ya. Ada yang lesu hari ini. Sudah sarapan kan di rumah kan? Sebelum pembelajaran Bapak mulai, Bapak akan meng-cross-check untuk kelas ini kebersihannya bagaimana. Saya tengok, cek kesiapan anak-anak. Apakah ada yang tidak membawa sepatu? Bawa semua. Apakah ada yang tidak untuk hari ini? Ada. Ya, saya tengok untuk kelasnya sudah bersih, dan usahakan apa? Ketika kita sebelum pembelajaran mulai, jangan lupa untuk membersihkan kelas. Oke? Membersihkan kelas kita agar apa? Pembelajaran kita nyaman. Jika seandainya sudah nyaman, maka kita akan mudah untuk memahami. Perhatikan lagi. Oke, untuk kelas 4 pada hari ini, ketua kelas, ayo maju, coba kelasnya. Sini Mariam. Ya, sini. Siapkan teman-temanmu berdoa untuk belajar. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan mengajak kehadiran anak-anak untuk kelas 4.
Apakah di sini masuk semua? Saya protek. Naila hadir? Hadir. Fitri? Hadir. Luis? Hadir. Rian? Hadir. Oke, berarti hadir semua tanpa ada yang izin. Terus sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya setiap harinya kita mengingat-ingat lagu kebangsaan, khususnya lagu kebangsaan Indonesia. Nanti Bapak akan memberikan video, dan ketika nanti video sudah berjalan, nanti anak-anak berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan apa hari ini? Garuda. Oke. Ayo anak-anak berdiri. Garuda Pancasila. Duduk kembali. Oke, tadi kita sudah menyanyikan Garuda Pancasila, yang dimana itu untuk memotivasi kita agar selalu cinta oleh negara kita, yaitu Indonesia. Seperti yang kemarin sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca surah pendek. Oke, kali ini surah pendeknya yaitu tentang surah Al-Maun. Sudah Bapak tayangkan di proyektor. Kita 2, 3. Gimana perasaannya untuk pembelajaran awal kita? Ada yang senang? Apakah ada yang sedih? Hah? Apakah yang ada pas ketika berangkat di rumah nanti kita ada yang sedih? Kalau masuk sekolah Pak, ada yang seperti itu enggak? Oke, berarti pembelajaran kita akan segera kita lakukan. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Untuk mata pelajaran PAI, kesepakatan kelas kita 2. Yang pertama yaitu ketika kamu ingin pergi ke kamar mandi harus dipahami kesepakatan kita ya. Ketika kamu ingin keluar kelas, izin Bapak Bu. Yang kesepakatan yang kedua yaitu tidak boleh yang namanya lari-lari di kelas. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi yang kemarin kita sudah memahami betul apa itu iman. Oke. Apa itu iman dan kenapa kita harus memahami yang namanya iman? Pertanyaannya, tadi
iman kepada Allah adalah kita percaya adanya. Oke. Terus iman kepada malaikat, kita meyakini, mempercayai adanya malaikat. Terus selanjutnya Nabi, manusia pilihan Allah ataupun utusan Allah yang dimana diberi wahyu oleh Allah, kan? Diberi wahyu oleh Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Sudah paham? Sudah paham? Nih, tujuan pembelajaran kita. Sebelum Bapak menerangkan tentang video, menayangkan video, menjelaskan apa-apa yang ada di video. Yang tadi yaitu tujuan pembelajaran kita setelah disajikan video pembelajaran. Nah, ini kan nanti setelah ini ada video. Setelah disajikan video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul, peserta didik ataupun murid mampu mengenal arti iman kepada kepada kita ketika nanti ada video dan juga penjelasan dari Bapak Guru, kamu harus mampu yaitu mengenal arti iman. Mengenal arti iman. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyebut penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nanti Bapak akan menerangkan. Kamu ketika nanti Bapak menerangkan, kamu harus memahami apa saja sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Selanjutnya melalui kegiatan diskusi, nanti di akhir perjumpaan hari ini peserta didik mampu membuat karya yaitu poster. Nanti ada tugasnya tentang apa? Keteladanan sifat Rasul, yaitu 4 sidik, terus amanah, terus nanti ada posternya. Sekarang saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul. Yuk kita belajar hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sifat Rasul. Bisa dicatat, boleh. Nanti setelah ini saya akan menanyai anak-anak. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib dari Rasul yang pertama sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatwa, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh.
Kitman atau menyembunyikan. Kitman atau menyembunyikan. Artinya pertanyaan yang pertama tadi sudah dijelaskan dalam video. Sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul itu jumlahnya ada berapa Mbak Misha? Ada 4. Apakah betul? Betul. Untuk yang pertama yaitu apa yang sidik. Arti sidik itu apa nama? Benar atau jujur? Oke. Terus yang kedua amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Terus tabligh. Ayo, tabligh apa Laila? Tabligh menyampaikan. Apa betul? Oke. Terus fatona apa? Kita apa? Cerdas. Fatona adalah cerdas. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kitman. Apa itu kitman? Menyembunyikan. Oke. Berarti tadi yang sudah ditayangkan di video berarti anak-anak menyimak. Sekarang Bapak akan membedah. Kita harus mengetahui yang wajib dimiliki oleh Rasul. Jumlahnya ada 4 sifat. Yang pertama yaitu sidik jujur. Seorang Rasul itu harus memiliki yang namanya kejujuran. Tidak boleh yang dimana seorang Rasul itu apa? Bohong. Wah, jika seandainya Rasul berbohong, pasti umat-umatnya akan sesat. Karena apa? Rasul itu diberi ilmu langsung oleh Allah melalui tadi bisa diberi wahyu. Jika seandainya ada Rasul atau Nabi yang bodoh, berarti itu tidak masuk kriteria sebagai Rasul. Bisa dipahami? Nah. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah contoh poster. Nanti anak-anak membuat poster seperti itu, digambar, ya, seperti yang ada di proyektor per kelompok. Nanti Bapak akan jelaskan per kelompok, ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok sidik. Ini ingat-ingat sidik atau kelompok 1. Terus apa ini? Amanah. Ingat-ingat. Terus tabligh. Yang terakhir kelompok kita breathing dulu, melemaskan badan kita agar kita bersemangat lagi dalam pembelajaran kali ini. Oke, semangat. Ketika nanti ada video seperti itu, ini kan seperti ini, kamu harus mengikuti yang ada di gambar. Paham? Bisa berdiri semua. Kita sedikit dulu. Yo, apa ini? Yo, 2, 1, semangat. Oh.
Ayo, bagus. Ayo. Ini jadi. Tangannya ayo. Kaki itu. Ini. Terus lagi. Sekarang apa saja? Sekarang ya. Dong, asik dokter. Kembali lagi semangatnya. Ini apa macam? Kan nanti ini sekarang pembagian KKMD untuk kelompok. Ya, nah. Nanti anak-anak membuat poster. Untuk yang tidak membawa pewarna, sementara tidak usah diwarnai dulu, nggak apa-apa. Untuk minggu depan harus dikumpulkan dan diwarnai. Anak-anak. Ada yang tanya? Apa? Nama PD boleh. Yang penting kelompoknya jelas. Boleh. Jadi nama kamu, apa? Ini semua. Ini siap ya, ini apa ini? Gak apa-apa, sebisanya boleh. Ya apa-apa, yang penting kamu sebisanya sesuai imajinasimu. Yang bapak perhatikan itu hanya kendaraan, nggak boleh sama, nggak apa-apa. Kamu ada yang membuat bulat, ada yang mau bikin poster yang manusianya, ada yang khusus untuk gradasinya atau warnanya. Usahakan kelompok. Nanti juga ada yang harus bisa menjelaskan apa maksud yang kamu buat. Kita simak presentasi dari perhatikan, ini kelompok dari Amanah mempresentasikan. Ayo, nama saya saya ingin mempresentasikan karya kami, yaitu amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Oke, dapat dipercaya itu amanah. Ayo, ini dari kelompok berapa? Tiga. Tentang? Tablik. Tablik apa itu tablik? Kamu membuat
untuk besok diwarnai dan dikumpul beri tepuk tangan. Ini karya Ustaz apa itu sidik? Jujur, beri tepuk tangan. Selanjutnya ya, nyerah. Kami dari kelompok Batola ingin mempersembahkan sudah kumpulkan ini atau kumpulkan ya, duduk ke lagi. Oke, sudah semua ya? Praktek evaluasi pembelajaran kali ini mengenai beriman kepada Allah. Rata-rata anak-anak sudah mengerjakan dengan betul. Beri tepuk tangan untuk semua. Sebelum kita akhiri, Bapak akan menyimpulkan tentang materi kali ini, yaitu pada hari ini kita sudah memahami tentang apa? Beriman kepada Rasul, bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, dan kita harus meyakini, mempercayai semua itu yang mengutus Allah. Jadi kita harus meneladani, berusaha untuk jujur, terus tidak bohong, amanah, tanggung jawab. Ketika dibebani bapak ibu ataupun orang tua kita harus tanggung jawab menyelesaikannya. Terus apa lagi? Menyampaikan. Ketika kita disuruh bapak ataupun ibu guru menyampaikan sesuatu baik tadi presentasi, kita menyampaikan itu sudah benar dan yang terakhir cerdas. Setelah kita itu memahami, usahakan kita membawa pulang yang namanya ilmu yang bapak ajarkan hari ini, harus kamu bawa pulang dan kamu bisa apa namanya mempelajarinya. Terus untuk tugas minggu depan materi tentang aku anak soleh. Kita mempelajari aku anak soleh, nanti kita cicil dulu untuk pelajaran minggu depan. Ayo saya tes untuk tokoh anak soleh. Cukup sekian dari Bapak penjelasan pada hari ini. Sampai jumpa untuk besok, ya. Dan semoga apa yang kita pelajari membawa keberkahan pada kita semua dan manfaat kepada kita semua. Ayo berdoa mulai. Segera tutup sedia.
sekian, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,